Shalom warga kerajaan, kembali lagi kita di dalam Kingdom Community. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan Bapak Ibu Saudara tetap berharap sama Tuhan karena Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Materi komsel kita pada minggu ini kita ambil dari materi khotbah Bapak Pendeta Victor Waang yang disampaikan di ibadah online kemarin dengan tema kuasa imajinasi. Tapi sebelumnya, saya akan mulai dengan satu pertanyaan pembuka. Pertanyaannya adalah, jika Anda adalah seorang superhero, kekuatan apa yang Anda inginkan supaya bisa melakukan sesuatu untuk menghadapi masa-masa pandemi seperti ini? Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan, lalu kemudian bisa dibagikan apa yang Bapak Ibu Saudara dapat. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama, saya akan bacakan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya. Lalu kemudian ayatnya yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu kita pakai supaya kita bisa melakukan pembangunan, di mana pembangunan itu yang menaranya sampai ke langit. Lalu kemudian marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa Menara Babel, kita bisa belajar 3 hal penting dari hal tersebut. Yang pertama, kita bisa belajar tentang komunikasi. Komunikasi satu bahasa dan satu logatnya, lalu kemudian bisa membangun satu kesepakatan. Bisa membangun satu kesepakatan karena mereka punya satu bahasa, satu logat mudah dipahami. Lalu kemudian yang kedua adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini dari kata marilah kita. Jadi bukan Superman atau bukan superhero masing-masing pribadi, tetapi di sini mengajarkan kita tentang super team. Lalu yang ketiga tentang imajinasi. Imajinasi ini hal yang luar biasa karena sebuah kota dengan menara yang sampai ke langit, semua berawal dari imajinasi kita. Dan saya percaya kita semua punya imajinasi yang kita kenal sebagai angan-angan, pengharapan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan pengertian dari imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat gambar dengan pikiran apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Dan ternyata imajinasi yang benar dapat menggerakkan Tuhan untuk bertindak bagi kita. Oleh sebab itu ada 4 hal yang akan saya bagikan dari imajinasi. Yang pertama, imajinasi adalah konsepsi atau pembuahan. Tidak ada kelahiran tanpa pembuahan. Imajinasi yaitu apa yang menjadi keinginan kita, sehingga kita perlu menaruh benih di dalamnya, yaitu apa yang menjadi keinginan kita supaya kita bisa mencapai satu pengharapan. Jadi kita bisa berangan-angan, imajinasi itu ada di dalam pikiran kita. Pertanyaannya begini, apa yang kita bayangkan tentang diri kita? Apa yang kita bayangkan tentang keluarga kita? Apa yang kita bayangkan tentang pekerjaan kita? Apa yang kita bayangkan tentang pelayanan kita? Jika kita tidak mempunyai bayangan apapun, gambaran apapun, sebenarnya kita tidak sedang mengandung. Bahkan artinya itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kita. Karena kita tidak punya gambaran apa-apa ke depan. Kita tidak punya bayangan apa-apa ke depan. Baik kita, baik keluarga kita, baik pekerjaan kita, baik pelayanan kita. Kita tidak punya gambaran apa-apa. Nah, pentingnya imajinasi. Yang kedua, imajinasi adalah harapan. Seringkali kita tuang apa yang menjadi pengharapan kita itu di dalam doa-doa kita. Nah, yang terpenting adalah pastikan kita tahu dengan jelas untuk bisa membatasi harapan kita untuk diri kita sendiri. Jadi maksud saya begini, bahwa jangan membatasi apa yang bisa kita harapkan untuk diri kita sendiri. Tuangkan itu semuanya di dalam doa kita. Salah satu contoh ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Jadi jangan membatasi harapan kita untuk diri kita sendiri, sebab Yesus sendiri mempunyai rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Yang ketiga,
imajinasi adalah meditasi. Nah, selalu ada jeda waktu antara kita berharap hingga memperoleh apa yang kita harapkan. Jadi ada jeda waktunya. Nah, kita perlu menjaga pengharapan kita saat melewati waktu jeda ini. Jadi kita sementara ada di dalam waktu jeda, kita selalu senantiasa harus tetap menjaga pengharapan kita, yaitu dengan meditasi. Dengan senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan dan selalu senantiasa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, saya percaya waktu jeda ini akan terisi dengan hal-hal pengharapan, dan itu semuanya tidak akan pernah membuat kita jenuh, bosan, tetapi tetap berharap sampai apa yang kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, imajinasi adalah mencipta. Nah, imajinasi adalah awal mula penciptaan. Di tengah kondisi kita, jangan kita malas untuk memakai imajinasi kita. Lalu kemudian kita bisa melakukan banyak hal di tengah-tengah pandemi ini dengan imajinasi kita. Banyak orang sudah mulai berkarya, banyak orang sudah mulai membuat ini dan itu semuanya berawal dari imajinasi. Jadi saya mau katakan bahwa imajinasi adalah mencipta. Saya akan akhiri dengan satu kalimat: berhenti percaya pada apa yang kita takutkan dan ragu pada apa yang kita yakini. Tetapi mulailah percaya pada apa yang kita yakini dan ragulah pada apa yang kita takutkan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pertanyaan diskusi yang akan saya bagikan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa berdiskusi dengan anggota Komsel dan Bapak Ibu Saudara bisa sharing bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, hal apa yang menjadi pengharapan terbesar kita akhir-akhir ini? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan dan bisa mendoakan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, keraguan apakah yang seringkali muncul dalam hati kita akhir-akhir ini? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan itu. Lalu yang ketiga, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan supaya mengalami pertumbuhan dalam iman, percaya kita kepada Tuhan, bukan kepada ketakutan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara juga bisa sharingkan. Kemudian kita akan berdoa bagi beberapa pokok doa. Tentunya saya akan bacakan dan nanti kita sama-sama akan berdoa di komunitas kita masing-masing. Saya percaya doa kita akan didengar Tuhan dan dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita berdoa untuk sesama anggota Komsel kita. Kita berdoa supaya jemaat juga akhir-akhir ini boleh menjalani kehidupan yang mengalami pertumbuhan di dalam iman, bukan pada ketakutan. Lalu kemudian yang ketiga, kita boleh berdoa buat gembala senior kita, Pak Timotius Arifin beserta keluarga. Kita juga boleh berdoa untuk pertumbuhan jemaat. Kita juga boleh berdoa untuk program-program ibadah GBI Rock Surabaya yang secara online maupun onsite. Kita juga berdoa supaya pelayanan generasi di dalam Rock Ministry ini boleh berjalan dengan baik. Lalu kemudian untuk kemuliaan nama Tuhan, kita juga berdoa supaya beberapa waktu ke depan ini akan ada peresmian Rock CC tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, di mana nanti akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin. Kita juga berdoa untuk pergerakan Komsel supaya di tahun 2022 Komsel semakin aktif dan banyak jiwa-jiwa yang didewasakan, dikuatkan di sana sehingga punya dasar yang kuat di dalam iman Kristen. Lalu kemudian kita juga berdoa supaya di mana masa-masa ini pendidikan bisa mengambil keputusan untuk sekolah tatap muka secara onsite dan itu terjadi 100%, dan kita berdoa supaya tidak ada kasus-kasus yang bertambah, kasus-kasus COVID yang bertambah. Kita juga berdoa yang terakhir untuk campur tangan Tuhan atas pemerintah bangsa, pemerintah kota, dan kita berdoa supaya ekonomi, keamanan, kesatuan itu bisa terjadi di bangsa kita semua. Dan biarlah semua yang sudah diprogram pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa berkomsel dan pastikan kita tertanam dan bertumbuh di komsel kita masing-masing. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami diskusikan, apa yang sudah kami terima dari kebenaran firman-Mu, itu boleh menguatkan kami, menguatkan sesama kami, dan kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam iman pengharapan akan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, selalu senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya,
mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.